Halo semua, hari ini gue kedatangan sesuatu lagi nih dari Tokopedia. Ayo tebak nih isinya apa? Oke, yuk kita buka. Wow, ini adalah Redmi Pad SE. Jadi ceritanya, beberapa hari yang lalu gue malam-malam udah mau tidur gitu ya, tiba-tiba di YouTube ada iklan untuk Redmi Pad SE. Gue kaget juga, soalnya kan gue tahu ada Redmi Pad, tapi nggak pernah dengar ada Redmi Pad SE gitu. Dan iseng-iseng lihat, cari-cari tahu spesifikasinya gitu. Wow, ini harganya cuma 1,99 juta dan spesifikasinya itu bagus banget gitu. Snapdragon 680, layarnya 11 inci, 90 Hz lagi. Tapi gue jadi rada senewan juga soalnya gue baru aja beli ini kan. Gue baru aja beli ini Advan DX Lite. Gue pikir aduh ini jangan-jangan gue salah beli ya. Soalnya yang Redmi Pad SE ini harganya juga di bawah 2 juta kan, 2 juta kurang 1000. Dan spesifikasinya itu setara lah ya, mungkin lebih bagus karena layarnya itu 90 Hz. Dan menurut review sih katanya ini layarnya lumayan bagus gitu. Tapi setelah diteliti, ternyata memang ada perbedaan yang mendasar ya. Soalnya yang Advan DX Lite ini memang ada 4G gitu. Nggak tahu memang mungkin tradisi tablet lokal itu memang selalu punya SIM ya, punya SIM slot. Ini malah dual SIM, bayangin aja. Sedangkan untuk tradisi tablet buatan luar, merek luar itu selalu nggak ada networknya gitu ya, selalu cuma WiFi. Semua tablet Redmi, Xiaomi juga sekarang semua nggak ada yang ada 4G-nya gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir mungkin ini worth it juga untuk dibeli ya, soalnya perbandingannya itu menarik gitu. Jadi seakan-akan kalau kamu punya budget di bawah 2 juta, mana yang lebih worth it untuk dibeli gitu ya, si Redmi ini atau Advan DX Lite. Tapi sebenarnya kalau ditelaah lagi pasar yang sekarang ya, sepertinya Redmi Pad SE ini tuh lawan yang benar-benar sekelasnya itu MatePad SE. MatePad SE itu keluaran tahun 2022 tahun lalu dan sekarang juga masih dijual. Itu Snapdragon 680 dan ini juga Snapdragon 680 kan, dan sama-sama nggak punya network, nggak punya 4G, cuma WiFi aja. Tapi kalau dibandingin spesifikasi yang lain itu ini menang telak kayaknya. Nggak tahu ya, mungkin dilihat secara speknya aja sih ini menang telak. Soalnya tuh baterainya ini 8000 kan, sedangkan yang MatePad SE itu cuma 5000. Dan kalau yang versi yang termurah MatePad SE itu tetap aja di atas 2 juta, 2,2 juta gitu. Dan itu minim banget spesifikasinya gitu, cuma RAM-nya cuma 3, storage cuma 32. Jadi kalau dilihat spesifikasinya kayaknya Xiaomi ini mau merebut kembali gelarnya sebagai perusak pasar. Bayangin aja ya, ini kan di bawah 2 juta, jadi 2 juta kurang 1000. Bisa dapat tablet yang spesifikasinya itu jauh di atas tablet lain yang harganya itu 2,5 juta, malah bisa sampai 3 jutaan gitu kan kalau versi tertinggi. Jadi nggak tahu mungkin apa karena harga komponen lagi turun atau gimana ya, atau mungkin dia Redmi sengaja jual murah untuk merebut pasar atau gimana ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan konsumennya yang untung kan. Oke. Redmi Pad SE. Terima kasih. Ini sepertinya sih chargernya juga cuma 10 watt ya. Jadi kalau 10 watt dan baterainya 8000 mAh itu bayangin aja berapa jam itu. Bisa 10 jam, 12 jam kali.
susah banget dilepasnya. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, cuman ini kayak standar aja sih. Ada kabel dan ini dikasih jarum juga. Tapi sebenarnya ini bukan untuk SIM ya, karena memang nggak ada SIM slot. Cuman untuk micro SD slot itu, yang katanya bisa di-expand sampai 1 terabyte. Oke, ini kesampingin dulu. Dan ini tabletnya. Oke, wow, kesannya keren ya. Ini agak translucent, mengkilap gitu. Warnanya abu-abu. Ini seharusnya 11 inci. Tipis ya, tipis banget ini. Speakernya 1, 2, 3, 4. Wow. Dan ini slot untuk micro SD-nya di sini. Ini mungkin microphone. Oke. Alright. Oke, seperti ini penampilannya. Coba lihat ada aplikasi apa aja. Oh, mungkin kalau MIUI ini seperti ini aja ya, nggak ada sistem tray-nya. Berarti ini aplikasinya basic aja sih. Play Store, YouTube udah ada, Netflix. Kalau gitu ini bare bones sekali ya, nggak ada bloatware gitu. Bagus lah. Oke, sekarang kita coba uji singkat color test antara Redmi Pad SE dan Advan BX Lite. Ini warna putih, merah. Warna yang tertampil di video ini sebenarnya agak beda dengan warna yang dilihat langsung ya. Yang warna yang dilihat langsung itu normal, pekat gitu. Sedangkan yang di video ini agak pucat, nggak tahu kenapa. Tapi antara kedua ini sebenarnya tampilannya itu sama persis ya. Menurut mata gue itu mungkin ini agak lebih gelap dikit sih. Mungkin itu cuma setting brightness aja. Tapi karakter warnanya itu sama gitu, nggak ada bedanya. Oke, merah. Ini hijau juga sama persis. Gue pikir bakal ada sedikit beda gitu. Soalnya kan ini 90 Hz yang katanya NTSC-nya lebih tinggi atau gimana. Tapi menurut mata gue sih ini sama persis ya. Mungkin ini kalau brightness-nya ditinggiin sedikit bisa 100% sama kali. Dan ini biru sama juga. Ini warna hitam abu-abu. Nah, ini kan warna semuanya dijajarin. Menurut gue sih ini sama ya antara keduanya. Dan mungkin kalau gue bisa nilai sih, ini semuanya bagus kecuali warna hijau. Dua-duanya tuh warna hijaunya kurang pekat gitu. Kalau ini kalau diuji pakai AMOLED, biasanya tuh warna hijau lebih pekat. Ini kan hijau murni ya. Sedangkan warna merah sama pink ini bagus sih. Ini biasanya kalau layar yang murahan itu agak susah membedain antara dua warna ini. Sedangkan kalau ini kan bisa jelas kan bedanya. Oke, sama juga. Ya, kayaknya sih ini dua-duanya bagus. Dan kalau gue bilang malah kualitas karakternya tuh sama ya. Dan dua-duanya juga sama. Ini warna hijau tuh mungkin agak kurang pekat kalau dibanding mungkin sama AMOLED atau layar yang lebih bagus. Abu-abunya ya seperti itu ya. Oke. Jadi kesan pertama gue sepertinya tuh kualitas layar ini sama. Mungkin ini mungkin lebih cocok untuk gaming karena 90 Hz ya. Tapi harganya sama. Hitunglah harga sama, mungkin 2 juta kurang sedikit, dan kualitas layar sama. Jadi mungkin yang lain-lain yang perlu dievaluasi itu mungkin RAM-nya. Ini 4 GB, ini 6 GB, dan yang ini jelas-jelas
unggul di bidang networking ya, karena ada 4G. Ini nggak ada, cuma WiFi aja. Dan yang lain-lain sih sebenarnya beda tipis aja sih. Ini Uni SoC 1018 ya, Snapdragon. Dan itu mungkin untuk sehari-hari mungkin nggak ada bedanya ya. Jadi mungkin kesan pertama gue, ini dua-duanya tuh sama-sama bagus gitu. Atau dua-duanya sama-sama kualitasnya sangat mirip, sangat dekat dengan satu sama lain. Oke, sekarang kita coba nonton YouTube. Ini bagus sih. Maksudnya memang mungkin sama-sama bagus ya, Advan dan Redmi ini. Tapi ini mungkin karena lebih besar sedikit gitu, atau dan speakernya ada 4. Nggak tahu lebih menolong atau enggak. Tapi untuk harga yang sama, hitunglah harga sama. Tergantung apakah punya 4G itu sangat-sangat penting atau enggak. Soalnya kalau untuk WiFi aja itu sepertinya untuk rumahan atau kantoran ya, untuk maksudnya at home lah gitu ya. Sedangkan kalau untuk 4G, ada 4G, jadi bisa dibawa jalan dan ada GPS lagi yang Advan itu. Jadi untuk on the road mungkin yang Advan VX Lite itu lebih worth it ya, soalnya udah lebih siap jalan. Tapi kesan pertama gue sih sebenarnya ini dua-duanya sama-sama bagus gitu, dan luar biasa sih. Soalnya mungkin kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh seharga 2 juta mungkin nggak dapet barang yang sebagus ini gitu ya. Dan sekarang tahun 2023 dengan 2 juta kurang sedikit sudah bisa dapat tablet yang sebagus ini gitu. Kalau menurut gue sih ini layarnya bagus dan suaranya juga bagus. Oke. Mungkin sekian dulu uji YouTube-nya. Dan satu lagi yang mau gue bahas juga. Gue kali ini juga menggunakan cicilan lagi nih. Tapi kali ini gue menggunakan cicilan 12 bulan ya, Tokopedia Card. Dan itu juga gak habis pikir gue, soalnya harganya udah murah, udah dapat 2% cashback, udah diskon ongkir gitu ya. Jadi jatuh-jatuhnya itu 1,9 juta. Dan menggunakan cicilan 0% Tokopedia Card itu cuma dibagi 12 aja. Jadi cuma sebulan gue bayar 165.000 gitu. Itu luar biasa sekali sih. Soalnya itu seperti dikasih uang gratis gitu. Nggak ada biaya layanan sama sekali, nggak ada bunga cicilan sama sekali. Jadi cuma untuk bayar 165.000 sebulan sudah bisa langsung mendapatkan tablet yang bisa dipakai sekarang gitu ya. Tapi mungkin jangan-jangan nanti kebiasaan gitu ya, beli barang menikmati sekarang, bayarnya belakangan gitu kan. Tapi itu mah pandai-pandainya kita aja gitu mengatur finansialnya. Oke, mungkin segitu aja ya. Kalau ada review lebih lanjut di video selanjutnya.